Hai guys, kali ini kita bahas film Korea berjudul My Name is Lohk Ki-wan. Ceritanya tentang Lohk Ki-wan, pembelot asal Korea Utara yang datang ke Belgia buat cari hidup baru. Tapi biar bisa tetap di sana, dia harus berjuang dapetin status pengungsi. Di tengah kesulitannya, dia ketemu Mary, cewek Korea yang udah lama kehilangan semangat hidup. Langsung aja kita mulai ceritanya. Ki-wan sedang bepergian bersama rombongan dari Cina ke Belgia. Pemandu mereka menjelaskan bahwa pesawat akan segera mendarat, dan di imigrasi nanti sidik jari serta foto akan diambil. Ia menenangkan semua orang agar tidak khawatir, dan cukup menjawab seperlunya, atau bilang tidak bisa berbicara bahasa Inggris jika ditanya petugas. Setelah pesawat mendarat, mereka melewati imigrasi dan masuk ke toilet bandara untuk berganti dari setelan jas ke pakaian kasual. Di luar, Ki-wan meminta pemandu mengantarnya ke sebuah alamat. Setelah sempat tawar-menawar soal ongkos, Ki-wan pun setuju dan mereka berangkat menuju tujuan. Sesuai janjinya, Ki-wan menyerahkan uang tunai kepada pria yang tadi mengantarnya. Namun pria itu menyadari salah satu lembaran uangnya ada bercak darah. Ia menolak mengambilnya, mengatakan kalau menyimpan uang seperti itu bisa bikin dia kena masalah. Sebelum pergi, dia bilang kalau Ki-wan butuh bantuan atau mau kembali ke Cina, dia bisa dihubungi. Setelah itu, Ki-wan masuk ke sebuah gedung tempat pengajuan status pengungsi. Ia menerima formulir dan mulai mengisinya. Saat gilirannya tiba, dia menyerahkan formulir itu ke petugas. Tapi karena tidak bisa berbahasa Inggris, dia diarahkan ke penerjemah Korea. Penerjemah itu menanyakan asal-usul dan bagaimana Ki-wan bisa sampai ke sana. Ki-wan menjelaskan bahwa ia lahir di Korea Utara, ayahnya sudah meninggal sejak lama, dan ia serta ibunya melarikan diri ke Cina. Setelah wawancara selesai, penerjemah memberitahu kalau akan ada sesi kedua pada bulan Februari tahun depan. Mendengar hal itu, Ki-wan bingung harus tinggal di mana dan bagaimana caranya bertahan sampai waktu itu tiba. Penerjemah itu hanya mencoba menenangkannya, menyarankan agar Ki-wan berusaha bertahan. Malam itu, Ki-wan berjalan tanpa arah di tengah udara dingin. Badannya gemetar, lalu ia melihat poster hotel murah dengan tarif per jam. Ia pun menyewa tempat tidur di sana untuk semalam. Di kamarnya, Ki-wan menyimpan uangnya di dompet yang juga berisi foto masa kecilnya bersama sang ibu, satu-satunya hal berharga yang ia punya. Setelah itu, ia pergi ke kamar mandi. Tapi saat kembali, teman sekamarnya yang mabuk justru mengunci pintu dari dalam. Ki-wan mengetuk dan menggedor keras, tapi pintu itu tak pernah dibuka. Akhirnya ia terpaksa tidur di luar kamar, menahan dingin sampai larut malam. Begitu pintu terbuka, ia segera mengambil barang-barangnya dan pergi. Tak tahu harus kemana, Ki-wan akhirnya bersembunyi di toilet umum untuk bermalam. Udara dari ventilasi yang hanya tertutup plastik membuat ruangan itu terasa semakin dingin. Ia menggulung tisu tebal-tebal di kakinya agar hangat, menutup kepala dengan syal dan topi, menjadikan tasnya sebagai bantal, lalu berusaha tidur dalam keadaan seadanya. Di siang hari, Ki-wan bertahan hidup dengan memungut sisa makanan dan minuman dari tempat sampah. Tapi makanan busuk itu justru membuat keadaannya makin buruk. Suatu malam, ia melihat seorang pria tua menukarkan botol bekas di minimarket dan mendapat uang. Dari situ, Ki-wan langsung punya ide. Ia mulai mengumpulkan banyak botol kaca dan membawanya ke tempat yang sama. Penjaga minimarket sempat heran melihatnya datang dengan begitu banyak botol, tapi tetap memberinya uang. Dengan uang itu, Ki-wan membeli roti dan memakannya diam-diam di kamar kecil. Sejak saat itu, itulah rutinitasnya setiap hari, memulung botol, menukar uang, lalu membeli makanan seadanya. Tapi suatu hari, toilet umum tempatnya beristirahat ditutup untuk perbaikan. Malam itu, ia tak punya tempat untuk berlindung dari udara beku. Saat berjalan tanpa tujuan, ia melihat api unggun di taman dan berlari mendekat untuk menghangatkan diri. Namun tak lama, sekelompok pria datang dan mengusirnya sambil mengejeknya sebagai gelandangan. Mereka memukulinya, merobek sepatunya, dan melemparkannya ke danau. Begitu mereka pergi, Ki-wan berusaha mengambil kembali sepatunya, tapi kakinya terpeleset, membuatnya ikut tercebur ke dalam air yang hampir membekukan tubuhnya. Dengan tubuh menggigil, Ki-wan masuk ke tempat laundry dan langsung jatuh di lantai, gemetar hebat. Saat memeriksa sakunya, ia lega karena dompetnya masih ada. Kelelahan dan kedinginan membuatnya akhirnya pingsan di sana. Lalu cerita beralih ke masa lalunya. Saat ibunya sedang bekerja, beberapa tentara Tiongkok datang mencari seseorang bernama Lohk Ki-wan. Sang ibu berpura-pura tidak tahu dan melanjutkan pekerjaannya.
Namun, Kiwan tiba-tiba datang lewat pintu belakang, membuat para tentara sadar dan mulai mengejar mereka. Ibu dan anak itu berlari ketakutan, tapi di tengah pelarian, sang ibu tertabrak mobil. Dalam keadaan sekarat, ia berpesan agar Kiwan pergi ke tempat yang lebih baik dan hidup dengan namanya sendiri. Tak lama kemudian, pamannya datang dan menyuruhnya segera kabur sebelum tentara-tentara itu datang. Dengan terpaksa, Kiwan pun harus meninggalkan mereka. Kembali ke masa sekarang, Kiwan masih tak sadarkan diri di tempat laundry. Seorang wanita masuk, membuka dompetnya, dan saat melihat ada uang, ia langsung membawanya pergi. Begitu sadar, Kiwan sadar dompetnya hilang dan melapor ke polisi. Dari rekaman CCTV, wanita itu sudah tertangkap dan sedang diinterogasi. Karena tak bisa berbahasa Prancis, ia menelpon ayahnya dan berbicara dengan bahasa Korea. Mendengar itu, Kiwan menyadari mereka sebangsa dan menanyakan dompetnya. Wanita bernama Mary itu mengaku uangnya sudah habis. Kiwan marah, mengatakan kalau dompet itu peninggalan ibunya dan uangnya hasil dari kematian sang ibu. Mary menyesal, berjanji akan mengembalikannya, dan memohon agar Kiwan mencabut laporan karena ia sudah punya catatan kriminal. Akhirnya, Kiwan pun setuju mencabut tuntutannya. Di luar kantor polisi, ayah Mary datang dan bertemu dengan Kiwan. Ia sudah tahu kalau Kiwan berasal dari utara, lalu memberinya sejumlah uang sebagai bentuk simpati. Namun Mary marah, merebut uang itu, dan meninggalkan ayahnya sambil mengajak Kiwan ikut pergi. Mereka berjalan sampai ke sebuah tempat, di mana Mary menemui seorang pria untuk meminta kembali dompet dan uang Kiwan yang sebelumnya ia berikan. Tapi pria itu menolak dan berkata Mary harus bertanding melawan seseorang minggu depan. Jika menang, barulah dompet itu dikembalikan. Terpaksa, Mary menyetujuinya meski harus pergi dengan tangan kosong. Mary lalu menjelaskan semuanya pada Kiwan, berjanji akan mengembalikannya minggu depan. Tapi Kiwan yang kesal langsung masuk ke tempat itu dan menuntut dompetnya. Akibatnya, ia malah dipukuli oleh orang-orang di sana. Saat Mary melihat salah satu dari mereka membawa pistol, ia panik dan menyuruh Kiwan segera pergi, berjanji akan menyelesaikannya nanti. Mary membawa Kiwan ke rumahnya untuk mengobati luka-lukanya. Di sana, ia mulai menanyakan tentang ibunya, dan Kiwan menjawab kalau ibunya meninggal musim dingin tahun lalu. Mary lalu menyarankan Kiwan mencari pekerjaan yang lebih baik daripada memulung. Tapi Kiwan hanya tersenyum pahit dan bilang kalau orang tanpa identitas sepertinya sulit diterima kerja. Mary kemudian memberikan alamat ayahnya, menyuruh Kiwan menemuinya, serta meminjamkan beberapa pakaian rapi agar ia terlihat lebih layak. Sebelum pergi, Kiwan menasihati Mary agar meninggalkan pria yang pernah melukainya, karena orang seperti itu tidak akan pernah berubah. Ucapan itu membuat Mary terdiam dan terlihat terpukul. Kiwan akhirnya dibawa ke sebuah pabrik dengan identitas palsu bernama Choi Ryuk Myung, karena orang dari Korea Utara sulit mendapat pekerjaan di sana. Ia langsung bekerja keras sejak hari pertama. Suatu hari, Kiwan sempat terjebak di ruang pendingin daging dan hampir membeku. Tapi untungnya seorang pekerja bernama Kim Sonju datang dan menunjukkan cara membuka pintunya dari dalam. Belakangan, Kiwan tahu kalau para pekerja lain bahkan bertaruh uang soal berapa lama ia bisa bertahan di pabrik itu. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Sonju menyelundupkan daging, lalu diajak makan malam bersama di asrama buruh menggunakan daging curiannya itu. Saat makan, Kiwan melihat foto keluarga Sonju, dan Sonju bercerita bahwa anaknya akan menjalani operasi otak tahun depan. Kiwan hanya tersenyum dan mendoakan agar semuanya berjalan lancar. Sementara itu, Mary yang ternyata mantan atlet tembak tim nasional Belgia sedang bersiap untuk pertandingannya. Saat latihan, ia tampak gugup dan kehilangan fokus karena teringat masa lalunya, terutama saat tahu kalau ayahnya menyembunyikan penyakit ibunya. Tangannya gemetar, dan ia meminta waktu istirahat sebentar. Namun, temannya datang lalu diam-diam menyuntikkan zat terlarang agar Mary bisa tampil lebih kuat. Di pertandingan, Mary berhasil menang dan mendapatkan kembali dompet milik Kiwan dari temannya itu. Ia pun langsung pergi ke asrama buruh untuk mengembalikannya, lalu berniat pergi. Tapi Kiwan mengejarnya dan mengajaknya makan malam bersama. Ia meminjam alat masak serta daging dari Sonju, lalu mereka makan bersama di kamar Kiwan. Malam itu suasananya hangat dan Mary tampak bahagia. Namun saat hendak pulang, mereka mendengar penghuni asrama lain datang sambil menawarkan teh ke kamar sebelah dan melarang ada tamu di dalam. Mary dan Kiwan pun berdiri rapat, menahan napas saat orang itu mengetuk pintu kamar Kiwan. Suasana jadi canggung, tapi juga terasa dekat.
Waktu pun berlalu, dan tibalah saatnya Ki-wan menjalani wawancara kedua yang sudah dijadwalkan. Ia menyerahkan foto dirinya bersama sang ibu untuk diperiksa. Namun penerjemah menjelaskan kalau foto itu belum cukup membuktikan kewarganegaraannya. Mereka tak bisa memastikan apakah Ki-wan benar berasal dari Korea Utara. Jika bukti lain tidak ada, maka ia bisa dideportasi kembali ke Tiongkok. Mendengar itu, Ki-wan tampak terpukul dan sulit mempercayainya. Di pabrik, Ki-wan bertanya pada Sonju bagaimana ia bisa tahu kalau dirinya orang utara. Sonju menjawab santai, katanya dari logat bicara saja sudah kelihatan. Ki-wan lalu memintanya untuk bersaksi di pengadilan nanti, dan Sonju pun setuju membantu. Mary datang ke kantor polisi setelah tahu Ki-wan ditangkap, karena dituduh melukai seseorang di jalan malam sebelumnya. Padahal, saat itu Ki-wan hanya sedang pulang membawa ikan sebagai hadiah untuk Sonju, tapi dihadang beberapa orang mabuk. Salah satu dari mereka terjatuh dan terluka oleh pecahan botolnya sendiri, tapi orang-orang justru menuduh Ki-wan sebagai pelaku hingga viral. Polisi menjelaskan bahwa jika dalam 3 hari Ki-wan tidak mengajukan keberatan, ia akan dideportasi. Mary yang kesal mencoba membelanya, tapi tak lama ayahnya datang dan membantu hingga Ki-wan dibebaskan. Di luar kantor polisi, ayah Mary memberi kartu nama pengacaranya dan menasihati Ki-wan agar menjauh dari putrinya, mengatakan kalau Mary tidak stabil secara emosi dan butuh seseorang yang bisa diandalkan. Di ruang sidang, pengacara Ki-wan berusaha menjelaskan kondisinya di depan para hakim. Namun hakim menilai foto yang Ki-wan berikan hanya terlihat seperti foto turis, bukan bukti kalau dia benar-benar dari Korea Utara. Saat giliran Sonju bersaksi, awalnya ia membenarkan bahwa Ki-wan mengajukan status pengungsi sebagai pembelot. Tapi kemudian ia menambahkan bahwa banyak orang berpura-pura menjadi pembelot demi mendapat tunjangan, dan mungkin Ki-wan juga salah satunya. Mendengar itu, Ki-wan terdiam tak percaya. Setelah sidang, ia mendatangi Sonju di pabrik dan menanyakan kenapa dia berbohong. Sonju hanya menangis tanpa bisa menjelaskan apapun, sementara Ki-wan pergi meninggalkannya dengan kecewa. Ki-wan mendatangi rumah Mary, tapi justru diusir. Di dalam, Mary sebenarnya sedang bersama pria yang mengatur pertandingannya. Pria itu menawarkan narkoba agar Mary bisa tampil stabil di pertandingan berikutnya, tapi Mary menolak mentah-mentah dan pergi. Ia berlari mencari Ki-wan, berharap bisa minta maaf. Namun saat sampai di asrama, kamarnya sudah kosong, Ki-wan sudah pergi. Rasa sesal pun langsung menghantamnya. Sementara itu, Ki-wan kini bekerja di sebuah restoran, mencoba memulai hidup baru. Suatu hari, Sonju datang menemuinya. Dengan wajah penuh penyesalan, ia menjelaskan kalau saat persidangan dulu ia harus memilih diam, karena jika membela Ki-wan, ia akan kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa membiayai operasi anaknya. Kini Sonju sudah ketahuan tidak punya visa, dan ia akan dideportasi. Sonju hanya ingin meminta maaf sebelum pergi. Dari dalam restoran, Ki-wan melihat Sonju dibawa polisi masuk ke mobil. Suatu hari, Ki-wan datang ke kantor pengacara untuk membahas sidang selanjutnya. Di sana, ia melihat undangan peringatan kematian Ibu Mary di meja, lalu memutuskan untuk datang ke acara itu. Saat sampai, ia bertemu ayah Mary dan menawarkan diri untuk membantu persiapan. Ketika acara berlangsung, Mary tiba-tiba muncul dalam keadaan berantakan. Di depan para tamu, ia mulai memaki ayahnya dan meluapkan semua amarahnya, bahkan mengancam akan melukai dirinya sendiri. Ki-wan segera menahannya, membuat Mary kaget lalu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah acara selesai, Ki-wan mendatangi rumah Mary. Namun ia melihat asap keluar dari dalam rumah. Panik, Ki-wan memecahkan kaca dan masuk untuk memadamkan api. Di dalam, ia menemukan Mary dalam kondisi pengaruh narkoba bersama temannya. Ki-wan menarik Mary menjauh dan berusaha menghentikannya. Kemudian tanpa diduga-duga, Ki-wan malah ikut menghisap narkoba itu hingga overdosis. Mary yang ketakutan langsung berlari keluar rumah mencari bantuan. Saat Ki-wan mulai sadar, Mary meminta maaf karena dulu sempat mengusirnya. Tapi Ki-wan bilang kalau Mary pasti punya alasannya sendiri. Ia juga memperingatkan, kalau Mary mencoba menghancurkan dirinya lagi, maka ia akan tetap menyelamatkannya meski harus melompat ke api. Setelah itu, mereka mulai hidup bersama, menikmati hari-hari sederhana dan saling bermesraan. Hingga tiba hari sidang Ki-wan. Pagi itu, ia menerima paket dari Sonju berisi potongan koran tentang kematian ibunya, dengan pesan agar Ki-wan bisa hidup dengan nama aslinya tanpa bersembunyi lagi. Namun sesampainya di pengadilan, Mary mendapat telepon ancaman dan terpaksa pergi,
berjanji akan kembali setelah semuanya beres. Di tengah persidangan, semuanya awalnya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba, Ki-wan teringat sesuatu. Sebelum Mary pergi, ia sempat melihat mobil mencurigakan yang mengikutinya. Tanpa pikir panjang, Ki-wan langsung keluar dari ruang sidang untuk mencarinya. Sementara itu, Mary sedang dipaksa bergabung oleh seorang bos besar yang tertarik dengan kemampuannya menembak. Teman Mary tak terima dan malah menyerang pria itu, memicu baku tembak yang berakhir tragis. Saat keadaan makin kacau, Ki-wan tiba di lokasi tapi langsung dihajar habis-habisan. Mary mencoba melindunginya, namun justru ditampar hingga pingsan. Ki-wan yang marah membalas menyerang, mendorong pria itu ke meja, tapi malah diserang balik dengan pisau. Dalam detik genting itu, Mary menembak tangan pria itu. Saat ia ingin menembak lagi, Ki-wan menahannya, lalu mereka pergi dari sana. Saat bersembunyi, Ki-wan mencoba menenangkan Mary yang panik. Ia menyarankan Mary menghubungi ayahnya untuk meminta paspor dan uang agar bisa kabur dari Belgia. Tapi Mary justru ingin Ki-wan ikut bersamanya. Ki-wan menolak, mengatakan bahwa ia tak punya hak untuk pergi atau bahkan tinggal dimanapun. Ucapan itu membuat Mary menyesal. Ia mengaku kalau mencuri dompet Ki-wan dulu justru jadi hal terbaik yang pernah ia lakukan. Ki-wan tersenyum tipis, mengatakan bahwa ayah Mary benar, Mary memang butuh seseorang yang bisa diandalkan. Karena itu, ia berjanji akan berusaha menjadi orang seperti itu, lalu suatu hari nanti akan mencarinya lagi. Ia berharap, sampai waktu itu tiba, Mary bisa hidup bahagia. Tak lama kemudian, ayah Mary datang menjemputnya ke bandara. Melihat cara Ki-wan memperlakukan putrinya, sang ayah menyesal baru sadar kalau Ki-wan sebenarnya orang baik. Mereka pun saling meminta maaf dan berbicara jujur tentang mendiang ibu Mary. Saat di dalam bandara, Mary menangis karena merasa waktu bersama Ki-wan terlalu singkat. Tapi Ki-wan menenangkannya, berkata kalau nanti mereka akan berkeliling dunia bersama. Setelah itu, keduanya berpisah. 1 tahun kemudian, keadaan membaik, Ki-wan mengirim surat ucapan terima kasih kepada ayah Mary atas bantuannya di persidangan. Dan kini, terlihat Ki-wan meninggalkan Belgia, menuju Indonesia, tempat di mana Mary menunggunya. Dan begitulah akhir dari kisah mereka. Penuh air mata, perpisahan, tapi juga harapan buat masa depan. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Ki-wan bisa bebas dan memulai hidup baru. Sementara Mary pun belajar berdamai dengan masa lalunya. Kadang, pertemuan singkat pun bisa meninggalkan jejak yang gak akan hilang selamanya.